Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intiha'il ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Sayyiduna al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa ulumil salihin amin. Wa asghi ila al-kalamil hasan mimman haddatsaka min ghairi idhari ta'ajjubin mufrid. Dan fokuslah kamu kepada perkataan yang baik ketika ada orang lain yang bernasihat kepada kita atau menyampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada kita. Kita harus fokus mendengarkan kebaikan, menerima kebaikan dalam rangka menyambut kebaikan itu untuk diri kita dan menghormat orang yang menyampaikan. Mimman dari orang haddatsaka yang menceritakan man kepadamu min ghairi idhari ta'ajjubin. Hale dari tanpa menampakkan ta'ajjub mufrid yang berlebih-lebihan. Jadi tidak usahlah sampai manggut-manggut sampai ke tanah istilahnya kan. Jadi kita fokus tapi tidak usah berlebihan di dalam manggut-manggut. Jangan-jangan cuman manggut kepalanya tok nanti hatinya ndak manggut kan. Jadi kita ini tetap dihimbau oleh beliau ini supaya tetap di atas kaidah khairul umur awsatuha. Wala tas'alhu i'adatah dan jangan meminta kamu akan man i'adatahu akan mengulang ya kalam. Makanya fokus. Jangan sampai tidak fokus. Kalau tidak fokus nanti lalai, nanti minta diulang. Waskud anil madahiki wal hikayati dan diamlah kamu anil madahiki dari perkara-perkara yang menertawakan. Artinya dari tempat-tempat tertawa, artinya dari perkara-perkara yang membuat tertawa. Wal hikayati dan cerita-cerita yang tak bermakna. Artinya ketika orang-orang di antara yang berkumpul dengan kita itu bercerita yang membuat kita tertawa, ya jangan sampai kita lah terbahak-bahak. Jangan berlebih-lebihan lah. Cerita-cerita yang bisa membuat hati kita itu geli, hati kita keras. Jadi dihindari, harus ditinggalkan. Wala tuhaddits an i'jabika biwaladik dan jangan menceritakan kamu dari keherananmu atau ta'ajjubmu biwaladik dengan anakmu, artinya kita misalkan dikaruniai anak pandai, cerdas. Enggak usah diceritakan kepada orang lain, oh anak saya begini, anak saya. Jangan. Nanti ain. Jangan. Jangan ngalem-ngalem anak kita di depan orang lain. Walaupun anak kita tidak ada di depan kita. Yang namanya barang berharga, misalkan kita dikaruniai anak cerdas, pandai, itu barang berharga. Yang namanya barang berharga, jangan dibeberkan kepada banyak orang. Nanti orang lain senang, bahkan tidak hanya sebatas senang, bisa hasud, bisa iri. Masalah nanti. Wa syi'rika dan syairmu, wa kalamika dan kalammu. Misalkan bikin syair bagus, nanti dibicarakan nih syair saya bagus, saya pidato bagus. Wa tasnifika dan karanganmu, wasairi ma yakhusuk dan semua perkara yakhussuka yang spesial ma kepadamu. Jadi karunia atau nikmat-nikmat itu enggak usah dibeber-beberkan kepada banyak orang. Jaga. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karunia itu tidak putus hanya di dunia, tapi bisa bermanfaat nanti di akhirat. Wala tasannu'al mar'ati fit tazayyun dan jangan bersolek kamu seperti soleknya perempuan di dalam berpakaian. Tazayyun di dalam berhias artinya berpakaian. Jadi parfum yang namanya laki-laki
Ndak boleh sama dengan perempuan. Mon bedan kek laki, mon bedan nik bini cak angkui kek laki. Kalau apa namanya hiasan-hiasan perempuan jangan dipakai laki-laki. Wala tatabaddal tabaddul al-abd, dan jangan ini apa namanya di dalam berpakaian katanya di sini. Jangan eh, mana asalnya sepertinya ini mengorbankan, tapi di sini yang dimaksud, dan jangan berpakaian kamu seperti pakaiannya seorang hamba. Artinya jangan terlalu merendahkan diri di dalam berpakaian. Kalau punya pakaian bagus pakai. Kalau punya pakaian bagus pakai. Tahaddusan bin ni'mah wa ri'ayatan li ni'matillah. Yani kita punya pakaian bagus, sarung bagus, baju bagus, peci bagus pakai. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini badan dikasih oleh Allah. Kita diberi pakaian ini dikasih oleh Allah. Kita mensyukuri nikmat itu semua, kita tampakkan nikmat itu. Jadi kita tampakkan nikmat itu dalam rangka bersyukur. Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika nikmatnya itu disyukuri, ketika nikmatnya disyukuri. Allah wa tawaqqa kasratul qahl, dan jagalah dirimu akan banyaknya bercelak. Jadi enggak usah banyak bercelak lah. Jadi lindungi dirimu akan banyak bercelak. Artinya kalau sebelum tidur oke. Jadi jangan sampai kita laki-laki celak-celak terus seperti perempuan. Maksudnya begitu, wal israf, dan berlebih-lebihan fid duhni dalam berminyak. Berminyak ini minyak duhni itu biasanya minyak rambut. Ya artinya kita ini tugasnya ibadah, tugasnya memang apa, berkhidmat kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, kepada apa namanya Islam, maksudnya kepada umat, di dalam menyebarkan Islam minimal kepada keluarga diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Artinya kalau kita disibukkan dengan perhiasan-perhiasan, dengan yang mencolong-mencolong itu, nanti kapan kita mau berkhidmat? Kapan kita mau apa namanya melayani masyarakat, melayani umat? Kapan? Nanti sibuk dengan apa namanya kekincolongan-kekincolongan tubuh dan pakaiannya. Naam, wala tulihha fil hajat, wala tusajji ahadan 'ala dzulm, wala tulihha fil hajat. Dan jangan meratap kamu di dalam banyak-banyak keperluan. Artinya kepada orang lain kita, oh saya ini perlu ini, saya perlu ini, perlu ini. Jangan, jangan. Kita ini laki-laki, kita ini manusia, kita ini punya Allah. Merataplah kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan hamba meratap kepada selain Engkau, ya Allah. Hamba ini hanya ingin meratap kepadamu, ya Allah. Hamba hanya ingin minta kepadamu, ya Allah. Nanti apakah pertolongan itu diberikan langsung oleh Allah atau lewat sesama makhluk, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang penting kita jangan banyak meratap atau meminta-minta dengan sangat kepada sesama makhluk dalam keperluan-keperluan kita. Wala tusajji ahadan 'ala dzulmi, dan jangan mendorong, memotivasi kamu akan seorang 'ala dzulmi, atas kezaliman. Jangan bantu kezaliman. Wallahi jangan bantu. Jangan bantu. Kalau tidak bisa mencegah kezaliman, minimal jangan bantu. Jangan bantu. Membantu kezaliman sama halnya berbuat zalim. Sama halnya membuat zalim. Jangan setuju atas kezaliman. Minimal hati kita harus ingkar. Ibrok kita kepada Allah. Istibrok kita kepada Allah. Minta lebar jangan maturi. Ya Allah, abdina tak noro aku ste. Tak noro kaisa fulan zalim ke fulan. Kaisa fulan zalim ke fulan. Abdina tak noro Guste, tak noro ya Allah, nyuwun sepur abdina cek pasok aki dalam proyek tak gena kini ke ya Allah. Abdina tak noro proyek tak gena kini ke Guste. Awas. Cek mas melemas andi cila. Beda kancan ala qadzalim ke orang pas kun nyaman, cak man nyaman. Cetok cilen ku laku malaikat. Santap kare semiring akun, gimana itunya? Intinya ni kata sekejap kun menang zahir, banyak orang ni kata zalim menang zahir. Tapi ku laku al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah,
Posang laku hari kiamat, posang. Allah. Posang hari kiamat, posang. Zulumat, kegelapan-kegelapan. Kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan nanti di hari kiamat. Tak nemu bang-bang kepada katanya marwah, tak nemu bang-bang. Etorat Gusti Allah. Allah. Tak sepora Gusti Allah. Masalah besar, celaka aban. Mari kita bersama-sama bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Selalu berusaha memperbaiki sisa-sisa hidup kita, umur kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'lim ahlaka wa waladaka fadlan an ghairihim miqdar malik. Dan jangan memberitahu kamu akan istrimu dan anakmu fadlan hal lebih dari selain ahl wal walad miqdar malik akan kadar hartamu. Ini masalah keluarga ini. Jadi saya misalkan punya uang 1 juta, punya uang 2 juta. Jadi tidak usah dikasih tahu orang lain lah. Orang lain itu kalau nanti datang minta kita tidak kasih masalah juga. Bahkan kepada istri dan anak, karena kita sebagai kepala keluarga bukan mau menyimpan-nyimpan sesuatu yang tidak berharga. Maksud Imam Ghazali di sini supaya kita ini cerdas, bijak di dalam mengatur tatanan keluarga. Benih kengkong nalekong bini ben anak, tidak. Bukan mau nelikang-nelikung istri dan anak, tidak. Tapi kita sebagai kepala keluarga harus bijak. Area beri dayah. Ya, maksudnya kalau kita diberi keluasan rezeki oleh Allah SWT, tidak harus diberitahukan semuanya itu kepada istri dan anak dalam rangka supaya mereka itu tidak nakal, kemudian tidak manja. Fa innahum imra'auka qalila. Maka sungguhnya mereka, yaitu apabila melihat mereka kepada mal qalilan, akan sedikit, hunta alaihim, maka hina kamu atas mereka. Wa in kana katsiran, dan jika ada mal yaitu banyak, lam tablu qatturahum, maka tidak sampai kamu qattu sama sekali akan ridha mereka. Wajfuhum min ghairi unfin, dan rengganglah akan mereka dari tanpa kasar. Walin lahum, dan lembutlah kepada mereka min ghairi dha'fin, dari tanpa lemah. Sedang-sedang saja. Wala tuhazil amatak, dan jangan bercanda kamu akan budakmu, wala abdaka, budak perempuanmu, dan jangan abdaka akan budak laki-lakimu. Fayasqutu waqaruka, maka jatuh haibahmu. Jadi caknya banyak kerja, caknya banyak bercanda, jangan terlalu banyak bercanda, nanti haibah kamu itu hilang, kata Imam Ghazali. Ya pas depak gebekton kerja, ya toren kerja, tapi yang bermanfaat, jangan sampai merugikan orang lain, congocok orang lain, nyakiti hati orang lain, apalagi sampai berbohong. Di dalam percandaan-percandaan itu tidak boleh. Naam. Wa idza khasamta. Naam. Fatawaqqah wa tahaffad min jahlika wa ajlatika. Dan apabila khasamta ay ma'annas, berbicara kamu, ini khasama, berbicara dengan nada marah. Jadi berbicara dengan orang lain, khasamta khasama yukhal mukhasama. Abentuh manabi bahasa maturan ini kan. Apa tuh berbicara agak kasar, berbicara dengan sifat saling menyerang. Fatawakko, maka jagalah dirimu, wa tahaffad, dan jagalah dirimu, min jahlika, dari kebodohanmu, wa ajalatika, dan keburu-buruanmu, dan tergesa-gesamu. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain, jangan terlalu terburu-buru. Jangan tampakkan kebodohan kita itu. Di antara kebodohan itu kerasa kerusu itu. Wa tafakkar fi hujjatik, dan berpikirlah kamu di dalam dalilmu. Wala tukthiril isyarata biyadik, dan jangan memperbanyak kamu akan menunjuk dengan tanganmu. Apalagi pakai bingkeng. Ya, jangan.
Pas matawas Pak, no tinggal kanan kiri. La. Bil adab ya Bu ya, bil adab. Dengan adab, dengan akhlak. Wala tukthiril iltifat, dan jangan memperbanyak kamu al-iltifat, akan menoleh ila man wara'ak, kepada orang yang di belakang kamu. Wala tajtu ala rukbataik, dan jangan duduk kamu, jangan meringkuk kamu atas kedua lututmu di waktu mukhasamah itu. Jadi ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, khosomta ini bisa bermakna berkomunikasi lah, berbicara. Jadi ada istilah ilmu protokoler sekarang ya, protokoler. Jadi tangannya diletakkan di bawah perut, kemudian dengan hormat kepada orang lain, mata kita menatap wajah orang yang berbicara dengan kita. Jangan banyak tolah toleh, jangan. Fa idza hada'a ghadabuk, maka apabila uh, tenang apa amarahmu, fatakallam, maka berbicaralah kamu. Jadi kalau kita mukhasamah dengan orang lain, berbicara berkomunikasi dengan nada seperti ini, kalau pas marah jangan bicara kita, nanti amburadul. Kalau mau berbicara tunggu tenang dulu, tenangkan pikiran. Wa idza qarrabaka sultan, dan jika mendekatkan kepadamu siapa sultan, artinya ada penguasa yang menginginkan kita dekat dengan dia, fakun minhu ala mithli haddis sinan, maka jadilah kamu minhu dari sultan ala mithli haddis sinan, atas upamanya tajamnya pedang. Artinya hati-hati. Hati-hati. Jangan mau kita dijerumuskan kekuasaan. Ini kepada ulama sebenarnya, ini kepada tokoh, kepada ustadz. Jangan mau kita ini diperalat kekuasaan yang tidak benar. Jangan mau kita ini diperalat kekuasaan atau orang yang ingin berkuasa sedangkan jalannya tidak benar. Wa idza qarrabaka sultan fakun minhu ala mithli haddis sinan. Kemudian beliau berkata, wa iyyaka wa sadiqal afiyah. Dan takutlah kamu wa sadiqal afiyah, akan teman sehat. Apa maksudnya teman sehat ini? Teman yang ingin berteman dengan kita hanya di waktu kita sehat. Kalau kita sakit ditinggalkan sama dia. Teman yang dia hanya ingin berteman dengan kita ketika kita senang, ketika kita susah, dia tinggalkan kita. Tidak usah berteman dengan orang seperti itu, kata Imam Ghazali. Jadi bukan kita sombong, tidak. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Candreng Madura ngelepek. Candreng Madura, teman ngelepek. Atau bahasa saya lebih kona boleh teman nolos. Nolos apa? Tidak mau berkorban tapi orang mau dikorbankan. Tidak mau memberi manfaat, pas kun ngalah manfaat melolok orang lain. Macam iya, la torot. La biasa baik. Jangan mau berteman dengan orang seperti itu. Kenapa? Karena condong menikam. Fa innahu a'dal a'da. Maka sesungguhnya sadiq al-afiyah, yaitu paling musuhnya banyak-banyak musuh, paling bahayanya banyak-banyak musuh. Wala taj'al malaka aqrama min irdik, dan jangan jadikan kamu akan hartamu akrama, akan lebih mulia daripada kehormatanmu. Awas. Kehormatan itu segalanya. Kehormatan adalah segalanya. Dan kehormatan itu dibimbing oleh agama. Jangan sampai kehormatan kita terjual gara-gara harta. Jangan sampai kehormatan kita, khususnya yang bersifat agama, dijual dengan dunia. Jangan, rugi kita, rugi. Maka beliau berkata, la taj'al malaka akram min irdik. Jangan sampai kamu menjadikan hartamu lebih berharga dari kehormatanmu. Subhanallah. Jazahullah khair. Mudah-mudahan Allah membalas Sayyidina Imam Al-Ghazali dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan barakahnya akan mengalir kepada kita. Nurnya mengalir kepada kita. Ilmunya mengalir kepada kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah SWT. Semangat dan kekuatan untuk mengamalkan isi kitab ini. Fahadal qadru ya fata yakfika fi bidayatil hidayah. Maka adapun ini kadar, kata beliau. Jadi isi kitab ini, wahai pemuda,
yakfika yaitu mencukupi hada kepadamu fi bidayatil hidayah di dalam permulaan hidayah. Fajarrib biha nafsak, maka cobalah biha dengan bidayatil hidayah akan dirimu. Fa innaha thalathatu aqsam, maka sungguhnya bidayatul hidayah itu tiga banyak-banyak macam. Qismun fi ada'i ta'at, satu macam di dalam melakukan taat, banyak-banyak taat. Wa qismun fi tarkil ma'asi, dan satu bagian daripada meninggalkan banyak-banyak maksiat, di dalam meninggalkan banyak-banyak maksiat. Wa qismun fi mukhalatatil khalq, dan satu bagian yaitu yang terakhir di dalam masalah berbaur dengan makhluk. Wa hiya jami'atun, adapun bidayatul hidayah jami'atun yaitu yang mengumpulkan lijumali muamalatil abdi, akan jumlah-jumlah atau bagian-bagian komunikasinya hamba ma'al khaliq beserta sang pencipta wal khalqi dan sesama makhluk. Fa idza ra'aitaha munasabatan li nafsik, maka apabila melihat kamu akan bidayatil hidayah munasibatan, akan pantas sesuai untuk dirimu, wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha, dan melihat kamu akan hatimu ma'ilan akan condong cinta kepada bidayatil hidayah, raghiban akan cinta fil amal di dalam melakukan biha dengan bidayatil hidayah, fa'lam maka ketahuilah annaka akan sungguhnya kamu abdun yaitu hamba nawwarallahu bil iman, yang memberikan cahaya siapa Allah dengan cahaya iman qalbaka akan hatimu, wa syaraha lahu sadrak, dan membuka Allah lahu kepada qalbak, lahu bagi qalbik, sadraka akan hatimu. Lahu bagi iman atau kepada iman, sadraka akan hatimu. Jadi kalau kata Imam Ghazali, ini promosinya Imam Ghazali. Promosinya Imam Ghazali, tapi promosi positif. Promosi yang lillahi ta'ala. Jadi promosi yang positif dan lillahi ta'ala. Jadi kalau kamu, kata Imam Ghazali, setelah membaca kitab ini, kok ini sesuai, ini bagus untuk diamalkan, maka ketahuilah berarti kamu itu sudah dibukakan hatimu oleh Allah untuk menerima cahaya keimanan. Ya Allah, waffaqanallahu lima yuhibbu yardah. Wa tahaqqaq anna li hadhil bidayah nihayah. Dan ketahuilah, tahaqqaq dan nyatakanlah, anna li hadhil bidayah akan sungguhnya, yaitu bagi ini bidayah nihayatan, apa nihayah? Ujung. Ini permulaan kita menjadi hamba Allah yang baik. Ujungnya akan lebih baik nanti. Wa wara'aha asrarun wa aghwarun, kalau diamalkan, dan di belakang ya hadhil bidayah dan yaitu di belakang hadhil bidayah al bidayah asrarun, adapun rahasia-rahasia, wa aghwarun, dan perkara-perkara yang detail, yang indah, wa ulumun wa mukasyafat, dan banyak-banyak ilmu dan mukasyafat. Kalau diamalkan bidayatul hidayah ini wali. Can kiai-kiai sepo ataupun kiai sepo mau nyamal kiri awas wali. Ini dia. Ini kata beliau, wa ulumun wa mukasyafat wa qad auda'naha, dan sungguh menitipkan aku akan al-bidayah, akan kitab Ihya Ulumuddin, fashtagil bitahsilih. Maka auda'naha kitaba na'am fashtagil bitahsilih, maka berusahalah kamu untuk menghasilkan wadi'ah atau kitab. Kitab. Maka berusahalah kamu merepot kamu bitahsili dengan mendapatkan kitab. Fa in ra'aita, tapi ini kebalikannya. Fa in ra'aita nafsak, maka jika melihat kamu nafsaka akan dirimu, tastaskilul amal, hale menghitung berat atau merasa berat kamu akan mengamalkan bihadil wadhaif, akan ini banyak-banyak kegiatan, wa tastakthiru hadzal fanna min ilmi, dan menilai berat kamu akan ini al-fan minal ilmi, dari ilmu, wa taqulu laka, dan berkata kamu kepada dirimu, anna yanfa'uka hadzal ilm, dari mana akan bermanfaat kepadamu apa ini ilmu, min mahafilul ulama, fi mahafilul ulama, di dalam kumpulannya banyak-banyak ulama. Wa mata yuqaddimuka hadza 'alal agran, dan kapan akan mendorong kepadamu hadza apa ini ilmu 'alal aqran, atas banyak-banyak teman, wan nadara, dan banyak-banyak teman. Wa kaifa yarfa'u mansibak,
dan bagaimana akan mengangkat hadal ilm, hadal fan, mansibak akan pangkatmu fi majalisil umara, di majlis-majlisnya para amir, para penguasa, wal wuzara, dan para menteri. Wa kaifa lahu ayyusilaka ila silati wal arzak, dan bagaimana lahu bagi ilm ayyusilaka, menyampaikan ilmu kepadamu, ila sila, akan bersambung, wal arzak, dan banyak-banyak rezeki, wilayatil awqaf wal qada, dan kekuasaan banyak-banyak wakaf dan qada, fa'lam. Jadi misalkan setelah, kata Imam Ghazali, setelah kita mengaji kitab ini, lalu terbersit di hati kita ini, kalau diamalkan Bidayatul Hidayah ini, kapan kita mau jadi ini, kapan kita mau kaya, kapan kita mau mendapat pangkat begini dan begitu. Ini Bidayatul Hidayah ini kuno, ini lawas, ini sudah tidak relevan dengan zaman. Kalau sampai di dalam hati kita, naudzubillah, ada perasaan seperti itu, kata Imam Ghazali, fa'alam anna syaitana qad awwak, maka ketahuilah akan sungguhnya syaitan, yaitu sungguh telah menipu syaitan kepadamu. Wansaka, dan membuat lupa syaitan kepadamu, mongkalabakah wa maswak, akan tempat kembalimu dan tempat kembalimu. Jadi wallahi, kata Imam Ghazali, syaitan telah melupakan kamu akan akhiratmu. Syaitan telah berhasil merayumu, mengumpan kamu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga membuat kamu lupa akan mutaqallabaka wa mathwak, tempat kembalimu. Fatlub syaitanan minkah, maka carilah akan syaitan mithlakah, seperti dirimu, liyu'allimaka, supaya mengajarkan syaitan kepadamu, ma akan perkara tadunnu, yang mengira kamu, annahu, akan sungguhnya syaitan, yusiluka ila buyatik, yaitu menyampaikan syaitan kepadamu kepada cita-citamu. Kalau naudzubillah diri kita termakan perangkap seperti itu, maka kata Imam Ghazali di sini, sekalian cari setan seperti kamu. Cari setan yang seperti kamu, seperti keinginan kamu, minta bimbingan sama dia. Barangkali dia bisa menyampaikan kepada cita-citamu, dan itu tidak mungkin. Nah, Suma'lam, kemudian ketahuilah, annahu, akan sungguhnya perkara, qattu, sama sekali, la yasfu lakal mulk fi mahallatik, tak kosong, tak bersih laka bagimu apa kekuasaan, fi mahallatik, di tempatmu, fadlan an qaryatika aw baladik, lebih dari qaryatika, desamu dan negaramu. Tsumma yafutuka bihil mulkul muqim, kemudian hilang kepadamu bi sebab al-mulk fi mahallatik, apa kerajaan yang terus menerus, wan naimud daim, dan kenikmatan yang selama-lamanya, fi jiwar rabbil alamin, di sisi Tuhan sekalian alam. Allah, kata beliau, tidak boleh tidak, kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini semacam karunia atau bahkan kerajaan. Tapi tidak boleh tidak, itu semua akan hilang pada waktunya, akan ditinggalkan atau meninggalkan pada waktunya. Maka jangan sampai kita dibuat lupa akan kerajaan atau karunia yang sangat besar yang tidak akan pernah hilang, yaitu an-na'im ad-daim fi jawi rabbil alamin, kenikmatan yang terus-menerus selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbuna wa ni'mal wakil. Adapun Allah, yaitu yang mencukupkan kita. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya zat yang dipasrahi perkara. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menerima kebenaran dari manapun, dari siapapun, kapanpun datangnya kebenaran itu. Ya Allah, mari kita sama-sama berbenah diri. Mari kita sama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang tiada jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah kecuali jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Perbanyak zikir, perbanyak salawat, perbanyak ziarah dan mendekat kepada
as-salihin. Apakah salihin itu masih ada, alhamdulillah, atau yang sudah tiada, yang sudah wafat, dengan cara kita banyak tawasul kepada beliau-beliau, kepada al-anbiya wal mursalin wal auliya as-salihin wal ulama al-amilin. Orang-orang saleh itu walaupun jasadnya sudah di bawah tanah, sudah tidak ada di antara kita, tapi ruhnya, barokahnya tetap besar faedahnya, manfaatnya untuk kita. Lebih-lebih apabila kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan orang-orang soleh. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu dipertemukan dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang soleh, dan berkumpul dengan orang-orang soleh fid dini dunya wal akhirah. Mudah-mudahan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah ini bermanfaat dan mudah-mudahan barokah, bisa dibacakan lagi kepada adik-adik kita, saudara-saudari kita yang lain. Eh, dan saya Al-Fakir Ilallah memohon maaf kepada semua teman-teman dan saudara-saudara daripada para kiai, bunyai, lora-lora, ning-ning, asatid dan asatidah, kakak-kakak, adik-adik semua. Kalau dalam pembacaan kitab ini ada salahnya, betulkan sendiri. Tidak apa-apa. Saya ini orang bodoh. Saya ini juga orang yang nggak eh, banyak tahu tentang kitab. Tapi saya ingin berbagi walaupun sedikit kepada saudara-saudara dan teman-teman sekalian, khususnya anak-anak saya sendiri, santri-santri saya sendiri. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Jadi sekali lagi, kalau ada salah di antara pembacaan kitab ini, dibetulkan saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang namanya manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan, kemudian kadang sabkul lisan, yang seharusnya jer kadang kadang nasab, yang seharusnya rofa kadang-kadang jer. Mudah-mudahan niat kita selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk selalu memperbaiki niat kita, dan kita selalu berusaha untuk memperbaiki langkah-langkah kita, perbuatan-perbuatan kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita, sehingga kita lebih dekat kepada syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW, seperti yang dibawa oleh para sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita, dari mulai Nabi SAW, as-sahabat, tabi'in, sampai kepada kita semua. Waffaqanallahu wa iyyakum waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.